Orang tukang becak ini yang menjadi pembersih gorong-gorong di lingkungan rumahnya. Hal ini sudah ia lakukan sejak tahun 2011 silam. Kondisi gorong-gorong yang kotor tak mematahkan semangatnya untuk membersihkan selokan. Seperti inilah aksi dari Denny Kurniawan saat membersihkan gorong-gorong. Kondisi gorong-gorong yang bau dan penuh dengan lumpur dan juga sampah tidak membuat pria ini merasa jijik untuk membersihkan gorong-gorong ini. Hal ini rutin dia lakukan di lingkungan rumahnya di perumahan Pondok Cipta, Kelurahan Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini sudah ia lakukan sejak tahun 2011. Sebenarnya keseharian Denny bekerja sebagai tukang becak selama 12 tahun. Keinginannya untuk membersihkan gorong-gorong atau selokan ini karena melihat kondisi selokan yang kotor dan ingin memberikan kontribusi kepada warga sekitar. Awalnya Denny melakukannya secara sukarela. Namun warga yang simpati dengan aksi dari Denny, akhirnya mereka pun patungan untuk memberikan uang kepada Denny sebagai tambahan biaya hidup. Hal ini mereka lakukan karena kondisi ekonomi Denny yang masih membutuhkan bantuan. Uangnya pun tak menentu. Biasanya 100.000 atau 150.000 per hari jika Denny melakukan kegiatan membersihkan gorong-gorong. Denny pun berharap langkah kecil yang ia lakukan secara konsisten ini bisa berdampak baik pada lingkungan sekitar tempat ia tinggal. Tim Liputan Kompas TV. Dan sore hari ini saudara kita sudah terhubung langsung dengan sosoknya, ada Mas Denny Kurniawan. Langsung kita sapa, atau saya manggilnya Kang Denny aja, gimana Kang? Ya, betul. Setuju. Betul sekali. Kang Denny, Kang Denny. luar biasa tadi ngelihat infonya, beritanya, saya juga takjub juga ya. Tapi Kang Denny, kalau pertanyaan saya ini kan dari 2011. Kalau sekarang masih goes beca? Masih. Masih. Membersihkan gorong-gorong juga tentu masih ya? Masih. Kang Denny, dari 2011, awal ceritanya gimana sih? Kita sambil lihat juga nih ya gambar visual ketika Kang Denny ini, nah ini dia. Kang Denny bisa cerita dulu dari 2011 awalnya gimana? Kok bisa tiba-tiba mau inisiatif nih bersihin gorong-gorong ini? Ya, dari 2011 itu saya kena pengurangan di tempat saya bekerja di Bogor, di PT Cahaya Buana Ditama yang bergerak di manufaktur. Nah, terus saya berangkat ke Bekasi hijrah, mau nyari kerja tadinya. Tapi nyari kerja susah, akhirnya yang ada narik beca. Ya udahlah, yang penting anak istri bisa makan, itu aja. Anak bisa sekolah, istri juga dapat haknya. Yang penting, ya dalam hati saya pokoknya kerja apapun yang penting halal. Ya. Tapi itu kan waktu itu goes becanya. Lah kok tiba-tiba bisa kepikiran untuk, kalau orang pasti kan melihat pertama kali gorong-gorong yang lagi jorok atau kotor, aduh malah menjauhi begitu. Ini Kang Denny sama Kang Denny dicemplung, dibersihin. Awalnya gimana? Ya. Nyelem. Awalnya itu ya, ada warga yang minta tolong ke saya. Dia udah nyuruh tukang beca, terus nyuruh tukang sindang yang biasa bawa pengki sama pacul, tapi hasilnya nggak maksimal. Terus mencoba ke saya, terus pas lihat saya, nah beliau juga yang pertama kali merekam dan memvideokan saya, namanya Pak Abadi. Saya masih ingat itu orangnya, masih ada orangnya juga. Nah dari situ dia pengen ngasih ke saya sesuatu yang lebih daripada nominal uang, tapi jadi punya nama baik. Jadi saya itu bisa dikenal di khalayak umum gitu. Ini loh sosok Kang Denny yang kerjanya sedemikian beraninya gitu di gorong-gorong itu. Nah, nyemplunglah saya Pak di situ. Saya nggak tahu saya itu direkam sama dia ya. Yang penting saya kerja aja gimana caranya air ini ngalir. Nah, pas di dalamnya itu ya macam-macam Pak. Dari papan penggilesan ada dalam itu, sampai batu hebel, sampah-sampah. Oh, yang bikin dia jadi macet ya? Iya, itu yang menghambat. Luar biasa. Yang harus kita benar-benar ekstrim lah, kalau saya bilang ekstrim. Nah, berbicara ekstrim Kang Denny, ini kalau saya juga bisa bilang sebenarnya ya, kalau kita lihat dari luar gitu, ini ekstrim juga Kang Denny ini. Karena kan gorong-gorong nggak ada yang tahu dalamnya apa, berapa dalam. Kang Denny kalau nyemplung pakai baju khusus, sudah ada yang pernah memberi baju khusus atau gimana selama ini? Enggak Pak, ada warga yang ngasih baju batik waktu itu. Saya pakai batik aja biasa. Pakai batik. Indonesia selalu melekatnya sampai membersihkan gorong-gorong juga pakai batik. Tapi nggak pernah ada keluhan apa-apa Kang Denny, nggak apa-apa? Oh banyak Pak, banyak. Tapi kerjaan ini yang mahal buat saya tuh sampai harus pisah ranjang dulu sama istri. Habis saya juga nggak tega kalau tidur sama istri, saya bau got Pak, bau sampah. Oke.
Berarti Kang Denny nggak pakai baju khusus, nyelam aja gitu ya? Nyelam aja, Pak. Nah, Kang Denny, ini kan salah satunya tadi apa yang Kang Denny bilang ini sampai keluarga, pertama-tama istri bahkan ini nolak tidur bareng dulu pas awal-awal mungkin ya. Kang Denny ke depannya seperti apa? Kenapa sih masih mau untuk melakukan hal ini gitu loh? Kalau yang dilihat orang mungkin jorok nih, tapi Kang Denny tetap ikhlas untuk ngelakuin itu. Ya, saya berpikir juga kerja seperti ini saingannya nggak ada, Pak. Mana ada orang mau. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya, saya juga yang penting saya tuh yang ada di dalam pikiran saya tuh, saya ingat keluarga di rumah, ingat sama anak istri, apalagi lagi pandemi kemarin, narik beca kosong, sampai nol pun saya nggak dapat uang, sampai nekat. Saya kalau ngomongin keluarga nggak kuat, Pak. Cuman ya begitulah. Ya itulah apa ya, mungkin nanti kalau saya udah tua, saya udah punya cucu, mungkin saya bercerita, begini loh perjuangan seorang ayah buat keluarga tuh. Syahid, dibilang syahid itu seperti itu. Sampai ya kalau dibilang di dalam gorong-gorong itu nemuin ular, terus sampai kalajengking, kelabang, sampai di sini kelabang. Saya nggak pikirin itu. Yang penting saya ingat keluarga di rumah. Dan juga pastinya apa yang Kang Denny lakukan juga buat masyarakat sekitar juga ya untuk membersihkan itu agar juga salurannya lancar. Kang Denny, saya juga mengerti bagaimana kemudian 2 tahun ini pandemi juga menggila sekali, banyak sekali sektor dan lain-lainnya juga. Kang Denny ada yang mau disampaikan untuk pihak keluarga terutama? Ya, buat pihak untuk keluarga sih ya mungkin nanti suatu hari akan mengerti arti kasih sayang orang tua yang sesungguhnya seperti apa. Karena kan saya juga agak jauh, Pak, karena kan anak dan istri itu di Bogor. Ini istri juga baru di sini setelah PPKM longgar kan, baru ada di sini. Karena saya di samping narik beca, saya juga tukang semprot disinfektan. Ya, petugas garda terdepan, Pak. Kemarin itu sempat ya warga juga pada tanya, Kang Denny nggak takut sama COVID-19? Jujur saya takut, Pak. Saya takut. Tapi saya lebih takut lihat anak dan istri saya nggak makan di rumah. Itu yang saya pegang. Walaupun saya kena, walaupun saya sakit, walaupun ya, anggap itu jihad. Jihad yang sesungguhnya, fisabilillah untuk keluarga. Tercinta di rumah. Untuk keluarga. Saya setuju sebagai sesama ayah lah Kang Denny. Saya juga merasakan bagaimana ketika bayi itu lahir juga, melihat juga istri berjuang sebagai seorang ayah dan juga laki-laki, berasa tanggung jawab itu sangat besar sekali. Kang Denny, memang kita ngobrolnya cuma sebentar, tapi saya juga berdoa agar kemudian Kang Denny juga sehat selalu dan bisa meneruskan membersihkan gorong-gorong juga. Apapun yang Kang Denny rasa itu adalah jalur yang memang untuk berjuang untuk keluarga. Dan saya yakin ini tidak hanya untuk kebersihan lingkungan, tapi juga untuk menginspirasi orang banyak di luar sana. Terima kasih sekali lagi Kang Denny atas waktunya ngobrol-ngobrol di Indonesia Update. Sehat selalu.